Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang hakikat administrasi kepegawaian untuk pembangunan. Pada materi kali ini terdapat 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu hakikat kepegawaian untuk pembangunan. Kedua yaitu proses dalam penerimaan tenaga kerja. Ketiga pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Dan yang terakhir pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Berikut pengertian hakikat kepegawaian untuk pembangunan. Administrasi kepegawaian memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Dengan adanya kepegawaian untuk pembangunan, menurut para ahli bertujuan untuk membina suatu sistem karir kepegawaian yang didasarkan atas prestasi dan kemampuan kerja. Adapun pelaksana kepegawaian administrasi pembangunan adalah peranan elit administrasi antara lain seluruh birokrasi pemerintahan yang melaksanakan kegiatan usaha kepemerintahan, khususnya untuk melaksanakan tugas-tugas kegiatan di bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu proses penerimaan tenaga kerja. Dalam penerimaan tenaga kerja terdapat beberapa proses, di antaranya yaitu yang pertama penarikan tenaga kerja. Apabila suatu perusahaan memerlukan tenaga kerja baru, maka akan diusahakan untuk menarik atau mencari tenaga yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua, sumber-sumber tenaga kerja. Setelah perusahaan mengetahui kualifikasi yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk memangku suatu jabatan, maka selanjutnya pihak perusahaan memilih pegawai atau pekerja yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu seleksi dan orientasi. Setelah pihak memperoleh calon pekerja atau pegawai selanjutnya, perusahaan menyelenggarakan seleksi yang kemudian diteruskan dengan orientasi. Kemudian ada pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Dengan adanya pembinaan tenaga kerja ini, dari kedua belah pihak yaitu pegawai dan perusahaan akan merasa lebih tentram dan lebih aman, sehingga mereka tidak khawatir akan ancaman yang mungkin akan menimpa diri mereka. Adapun faktor-faktor keselamatan dan keamanan kerja yang harus diperhatikan oleh panitia pembina keselamatan kerja. Antara lain yang pertama, ada tata ruang kerja, yang kedua pakaian kerja, ketiga alat pelindung diri, dan yang keempat lingkungan kerja. Selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Kemudian ada pensiun. Pada hakikatnya, pensiun merupakan jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu sendiri adalah jaminan yang diberikan sebagai balas jasa terhadap pegawai atau pekerja yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada perusahaan. Jadi kesimpulannya, administrasi kepegawaian adalah proses kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan agar tujuan organisasi tercapai secara seimbang sesuai dengan sifat, hakikat, dan fungsi organisasi, serta sifat dan hakikat para karyawan atau anggotanya. Oleh karena itu, dengan adanya kepegawaian untuk pembangunan dapat membantu pimpinan untuk membina suatu sistem karir kepegawaian yang didasarkan atas prestasi dan kemampuan kerja. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.